Allah tabbat yada, kemudian ucapan yada abi, maka dia hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Dan definisi mad jaiz munfasil dari segi ucapan mad jaiz munfasil, tafsirnya adalah mad, makna mad dia adalah panjang. Dan dikatakan jaiz karena hukumnya boleh panjang. Maknanya dua harokat boleh, namun marjuh. Maka dia dikatakan jaiz, maknanya boleh pilih antara 4, antara 5. Seperti itu manhaj dari Hafiz an Asim, tidak lebih dari 6. Maka dikatakan mad karena panjang, jaiz karena boleh bebas pilih 4 ataupun 5. Namun yang disepakati jumhur qurra Hafiz an Asim 4. Maka kita baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi hanya sekedar tabbat yada abi lahabin wa tab. Hanya sekedar 4, dan itu yang dipilih oleh qurra Hafiz an Asim. Boleh 5? Boleh. Namun qiraah dari Wars an Nafi' harus isba', harus dikenyangkan 6. Maka mereka membaca tabbat yada abi lahabin wa tab. Di sini qiraah Wars kenyang 6. Maka orang-orang yang membaca qiraah Wars harus mempunyai suara yang panjang, karena semua mudud bagi mereka panjang. Majaiz munfasil 6, mad wajib muttasil wasama 6, dan mad badal pun 6, dan mad yang lainnya seperti itu. Maka di sini tabbat yada dari segi ilmi tajwid hukumnya majaiz munfasil. Maka yang rajih dari para ulama Hafiz an Asim 4 saja, untuk membedakan dengan qiraah yang lainnya. Kemudian untuk memberikan contoh yang lain, ayo kita baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Silakan 4 saja. Ulangi lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Maka inilah dari qiraah Hafiz an Asim tentang majaiz munfasil. Dan adapun abi lahabin, maka abi di sini hukumnya apa? Mad asli ataupun mad tabi'i. Kemudian lahabin wa tab. Maka di sini ada hukum yang lain, hukum ahkamin nun wa tanwin. Lahabin, tanwin nun bertemu dengan waw, maka hukumnya apa? Abu Talhah, apa hukumnya? Lahabin wa tab, apa hukumnya? Idgham bi gunnah, karena dia tanwin bertemu dengan waw. Maka huruf idgham ada 6, yarmilun terbagi menjadi 2, bi gunnah dan bila gunnah. Bila gunnah hanya 2, lam dan ra. Min ladun min rabbihim, idgham min rabbihim min ladun. Namun idgham bi gunnah maka sama dia memasukkan huruf yang lain kepada huruf yang setelahnya, namun ada gunnah. Faidah di sini, apa makna gunnah? Gunnah adalah makhraj yang keluar dari khaysum. Khaysum adalah ujung dari hidung di sini, dan dia akan mendengung di ujung dari hidung kita ini. Pertemuan antara al-halq dengan ujung dari hidung. Ini yang dinamakan dengan bi gunnah. Maka berbeda dengan lam dan ra, min ladun
Mir rabbihim hanya di lisan saja. Dan idghamnya hanya nun bertemu dengan ra, nun bertemu dengan lam atau tanwin bertemu dengan lam tanpa gunnah. Namun di sini nun ataupun tanwin yang bertemu dengan sisa dari idgham yang 4 jadi yanmu, ya, nun, mim dan waw, yanmu, maka dia mempunyai hukum gunnah. Maknanya bagaimana? Makhrajnya di khaysum, dan cara mengeceknya bahwa idgham bi gunnah kita sukses jika kita tutup hidung kita, maka batal dari makhraj gunnah tersebut. Contohnya di sini, lahabi wa tab. Di sini di saat kita membaca bin masuk kepada waw menjadi idgham. Karena tanwin di sini nunnya tidak dibaca, yang dibaca waw. Itulah hakikat idgham. Karena definisi idgham adalah udkhila syai' fi syai', masuk huruf atau tanwin kepada huruf yang setelahnya, dihilangkan hukum nun atau tanwin tersebut masuk kepada huruf yang setelahnya. Huruf yang setelahnya di sini watab berarti waw, maka tanwin lahabin dihilangkan jadi lahabi watab. Poin pendalilannya, tanwin tidak dibaca nunnya tetapi pindah kepada waw, itulah hakikat idgham. Namun kita katakan tadi idgham bi gunnah, maknanya makhrajnya gunnah di khaysum. Coba kita lebih detail, kita fokuskan lagi. Fokus. Maka lahabi watab. Di sini makhrajnya khaysum. Bagaimana cara mengecek kalau idgham bi gunnah kita sukses, kita tutup hidung kita. Kalau batal dari idghamnya bi gunnah dengan ditutup hidung berarti sukses idgham bi gunnah kita. Ayo kita baca lahabi wa tab. Baca. Sekarang tutup hidung kita. Lahabi. Tidak bisa. Karena gunnahnya tertutup. Lahabi. Tidak bisa. Tapi kalau dipaksakan, ana bisa Ustaz. Coba. Lahabi wa tab. Berarti idgham kamu yang salah. Jangan senang. Dipaksakan bisa, malah tidak ada makhraj khaysum, idghamnya menjadi bila gunnah. Seperti milladun, seperti mir rabbihim, tidak butuh kepada makhraj khaysum, maka itu salah. Jadi jangan senang. Aku bisa. Lahabi wa tab. Justru yang salah di sini. Kalau dia tertahan, lahabi biu tertutup di sini. Berarti ini sukses. Dibuka jadi lahabi wa tab, ada dengung lahabi. Ini poin pendalilannya. Lahabi makhraj khaysum. Maka inilah dari idgham bi gunnah. Maka selesai dari tabbat yada abi matabi'i lahabi wa tab. Maka akhir dari ayat ini ditutup dengan ilmu tajwid apa? Ba. Maka ba barakallahu fikum masuk kepada sifatul huruf. Dia adalah huruf qalqalah. Dan qalqalah terbagi menjadi qalqalah yang sughra dan qalqalah yang kubra. Dan watab di sini qalqalah yang kubra. Karena pertama dia ada tasdidnya dan disukunkan di akhir kalimat, maka kita baca dengan qalqalah kubra watab watab tabbat yada abi lahabi watab watab kembali. Dan makna dari qalqalah adalah dari yuqalqil, maknanya makhraj. Huruf-huruf ini yuqalqil ittirab, tidak berhenti dalam satu makhraj tapi dia balik. Watab tidak terus berhenti tapi dia balik lagi. Watab watab. Maka inilah yang diinginkan dengan qalqalah kubra. Lalu pertanyaannya, berapa huruf qalqalah? Disebutkan oleh Ibnul Jazari di dalam matan Al-Jazariyah yang merupakan umdah dari kutub tajwid, banyak surohat setelahnya.
Dia ada 5. Apa itu? Qatbu jaddin. Qatbu jaddin. Qaf, ta, ba, jim, dal. Maka semuanya qalqalah. Itu menurut Ibnul Jazari dilafadzkan dengan bahasa Arab qatbu jaddin. Bahasa Indonesianya apa? Baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Baju di toko. Pakai ko. Ketawanya biasalah, jangan terlalu ekstrim. Kayak di TikTok dan di YouTube. Wah, hahaha. Biasa saja. Terlalu ekstrim tidak bagus. Paham tum? Baik. Maka di sini ba poin pendalilannya qatbu jaddin menurut Al-Jazari, maka watab di sini dikolkolahkan kolkolah kubro karena bertasdid dan juga dia di akhir dari ayat dan tidak disambungkan lagi. Maka di sini dia kolkolah kubro seperti al-haqq, al-haqq, dan begitupun asyad, asyad, dal dan qaf musyaddadah di akhir dari kalimat, seperti juga di sini watab. Maka inilah dari ayat yang pertama dari tafsir dari ilmu tajwid. Sekarang berpindah kepada ilmu al-i'rab. Maka ilmu al-i'rab juga dari ilmu tafsir. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, ilmu tafsir itu sangat luas. Tidak hanya sekedar tafsir Al-Quran, ya Allah kita membaca Al-Quran dan baca terjemahan, ini makna tafsir Al-Quran. Maknanya terjemahan Al-Quran, bukan itu. Ilmu tafsir adalah memahami makna dari Al-Quran, dari ayat tadi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kita memahami makna itu. Dan tidaklah bisa kita memahami kecuali memahami dari ilmi lughatil arabiyah. Apa i'rabnya? Itu adalah dari cara kita mengetahui dari makna, mengetahui posisi i'rab. Maka oleh sebab itu pada hakikatnya tidaklah orang-orang bisa mengajarkan tajwid, bisa mengajarkan ilmu tafsir kecuali dia mumpuni dari ilmu qiraah, mumpuni dari ilmi tajwidnya, mumpuni dari ilmi lughatil arabiyah, mumpuni dari ilmu tafsirnya dari ma'ani. Apalagi dia mempunyai ilmu hadis. Maka tafsir ini telah datang dari salaf, dari Ibnu Abbas, sanadnya demikian sahih. Maka ucapan Allah ini telah ditafsirkan oleh Mujahid dengan sanad yang sahih, oleh Qatadah dengan sanad yang sahih, oleh Ibnu Zaid dengan sanad yang sahih, oleh Syu'bah dengan sanad yang sahih dan yang lainnya. Maka tidaklah orang yang ingin membuka pelajaran ilmu tafsir seperti di zaman now membuka tafsir, membaca kitab As-Sa'di. Dah, itu saja. Dibaca oleh dia, diterjemahkan, kita katakan alhamdulillah. Menandakan bahwa dia mempunyai ilmu terjemah, menerjemahkan, dan tafsir itu dari Asy-Syaikh As-Sa'di, gurunya Ibnul Utsaimin rahimahullah, maka itu baik membaca kitab dari para ulama. Namun kalau ingin lebih maka tidak cukup dengan itu. Karena itu adalah maknanya mempelajari terjemah tafsir, menerjemahkan tafsir tulisan As-Sa'di rahimahullah. Maka jika ingin mempelajari ilmu tafsir secara mendalam tadi, mengetahui ilmu qiraah, mengetahui ilmu tajwidnya, mengetahui ilmu lughatil arabiyah, maka kita masuk sekarang kepada faidah ayat yang pertama ini dari segi i'rab, agar diketahui posisi dari segi makna secara lughah arabiyah, sehingga bisa menerjemahkan dengan terjemah yang baik dan benar. Maka ucapan Allah Jalla wa Ala, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ucapan Allah yang pertama di dalam surat Al-Masad ini, tabbat.